Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar liburannya? Senang semua? Alhamdulillah kalian sudah masuk ke kelas 8 ya. Alhamdulillah naik kelas. Sekarang sudah masuk kelas 8. Perkenalkan ya, Ustadz diamanahi tahun ini untuk menyampaikan materi PPKN ya. Materi PPKN itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Itu adalah pelajar pokok ya di Indonesia, yaitu tentang kewarganegaraan. Nah, alhamdulillah ya, tentunya Ustaz sangat bangga bisa ketemu, bisa menyapa kalian ya di semester pertama ini, dan pertemuan pertama di kelas 7 ya sekarang kalian udah naik kelas 8 ya. Waktu itu mungkin ada beberapa yang pernah Ustadz ajar ya di kelas 7. Nah, sekarang ketemu lagi kelas 7F ya waktu itu. Sekarang alhamdulillah ketemu lagi sama Ustadz di kelas 8 ya. Nah, tentunya pembelajaran PKN di semester 2 ini masih tetap daring ya, sesuai instruksi pemerintah. Jadi Ustadz udah siapkan video untuk pembelajaran PKN-nya ya. Nah, silahkan untuk disiapkan fisik, kemudian pikiran kalian untuk mengikuti pembelajaran PKN di siang hari ini ya. Tetap jaga kalian ya, kesehatan kalian, fokus, buku pelajarannya disiapkan ya sebelum kita memulai pembelajaran ya. Nah, anu sekalian yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum kita memulai pembelajaran pertama kali ini ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan pembelajaran kita di siang hari ini ya berjalan dengan baik dan lancar ya. Kita membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan untuk berdoa masing-masing ya. Ustaz kasih waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepada kami zidni ilman, ilmu yang bermanfaat, warzuqni, dan rezekikanlah kepada kami fahman, pemahaman yang baik. Nah, baik anak sekalian yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini Ustaz akan menyampaikan tentang materi kedudukan fungsi Pancasila ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini ya. Nah, kita sudah masuk belajar semester pertama. Kita masuk ke bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Waktu itu kalian sudah pernah belajar kan tentang Pancasila kelas 7 ya kan? Waktu itu ada Ustadz Beni ya, ada Ustadz Beni. Kemudian kelas 7-nya Ustadz 7F-nya Ustadz ya, Ustadz Ilyas. 7A sampai 7E ya sama Ustadz Beni. Tentunya kan sudah belajar tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Ya kan, masih ingat nggak? Pancasila itu kalau kita lihat di sini kan ada lima dasar ya, asas. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ingat ya, ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat ya? Dengan isi-isinya ya. Nah, insya Allah hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang peta konsep dulu. Ustadz akan menyampaikan ya untuk pertemuan bab 1 ini. Insya Allah mungkin Ustadz akan menyampaikan selama 3 atau sampai 4 pertemuan bab ini ya. Tentunya kalian harus
harus bisa memahaminya dengan baik agar materi-materi yang Ustaz sampaikan ini bisa dipahami ya. Nah, peta konsep yang akan Ustaz sampaikan ya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama adalah kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Ya, mungkin hari ini yang Ustaz sampaikan ya. Karena di sini ada bagian A ya, ini bagian A, ini bagian A, atau ini bagian B, ini C, atau ini D ya. Jadi Ustadz bagi menjadi 3 pertemuan dan nanti ada bahasan-bahasan, kemudian juga nanti ada ulangan harian ya sebagai bukti bahwa kalian sudah mencapai pembelajaran. Nah, kedudukan dan fungsi arti Pancasila ya pertama. Ini ya, kedudukan arti dan Pancasila. Kemudian yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian C-nya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya. Kemudian bagian D-nya membiasakan diri ya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, baik. Nah, anak sekalian, mungkin kalian juga belum mengetahui ya, karena Ustaz belum pernah mengajar di kelas 7A sampai 7E ya. Sekarang kalian mengetahui ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sekarang Ustadz yang mengajar PKN kelas 8. Jadi semua PKN Ustadz pegang kelas 7A, kelas 7, grade 7 ya semua, grade 8 dan grade 9. Insya Allah Ustadz akan menyampaikan pembelajaran PPKN biar runut gitu ya penyampaiannya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ustaz sampaikan kepada kalian selama beberapa pertemuan ke depan ya. Pertama adalah kalian harus atau mampu mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti Pancasila, penting Pancasila ya. Harus. Kemudian yang kedua menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, ingat-ingat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, ini mungkin tujuan pembelajaran yang akan Ustaz sampaikan kepada kalian. Jadi setelah kalian mempelajari PKN di bab 1 ini, kalian akan mempunyai kemampuan pertama mensyukuri, harus menghargai, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kemudian mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Tapi yang sekalian, sebelum Ustaz akan mulai kepada pembelajaran pertama tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila ya. Kedudukan, fungsi dan arti Pancasila, Ustaz akan menampilkan dulu sebuah tayangan video ya kepada kalian. Silakan untuk disimak dengan baik videonya. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakatnya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Berarti Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas dan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Berarti Pancasila menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga berfungsi sebagai norma, pegangan, pedoman, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Nah, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita bangsa ada di alinea kedua dan tujuan bangsa ada di alinea keempat. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila adalah kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Nah, istilah Pancasila sendiri sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia itu muncul pertama kali dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada 16 Agustus 1967. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, Pancasila merupakan asal atau tempat setiap pembentukan hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya. Pancasila juga digunakan untuk menguji apakah isi suatu peraturan hukum yang berlaku sungguh-sungguh merupakan suatu hukum yang mengarah kepada tujuan hukum negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini maksudnya setiap jiwa rakyat atau jiwa bangsa Indonesia telah melaksanakan Pancasila. Dengan kata lain, lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kedudukan tadi video itu gimana? Sudah menyikapi dengan baik? Bagaimana? Paham tidak? Baik ya. Ustaz akan sedikit jelaskan dari isi video yang tadi bahwa kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila ya. Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Ya, Indonesia itu kan kalau mau sebuah bangunan ya, sebuah bangunan itu kalau ingin kokoh ya, bangunan kalau ingin kokoh maka bangunan itu harus ada pondasinya ya. Rumah ingin kokoh harus ada pondasinya, benar nggak ya? Rumah kalau ingin kokoh itu harus ada pondasinya. Ini ya Ustaz tambahin, ini rumah. Ini rumah. Rumah itu akan kokoh kalau ada pondasinya. Mana ini pondasinya? Ya. Negara akan utuh kalau ada dasar negaranya. Dasar ya. Negara Indonesia itu kan udah merdeka nih. Biar negara ini utuh, kokoh, maka harus ada dasarnya, pondasinya. Yaitu dasar negara itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan, penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup sebagai bidang kehidupan.
atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, para pendiri Indonesia, the founding father, ya, para pendiri bangsa Indonesia, ya, telah menyadari pentingnya suatu dasar negara, ya. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI, ini pelajaran kelas 7 ya, diingat-ingat kembali. Pada sidang pertama BPUPKI pada 29 sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia ya oleh panitia 9 ya. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti M. Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian dilanjutkan oleh panitia 9 ya. Nah, penyebutan Pancasila sebagai dasar negara ya, penyebutan sebagai negara secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tahun 1 Juni. Jadi Pancasila itu sebetulnya 1 Juni itu belum final karena belum dimasyarakat, tapi baru secara resmi dilakukan oleh Soekarno baru ya, tapi belum dimusyawarahkan dengan para tokoh gitu ya dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakan. Yang selanjutnya sebagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi gitu ya oleh panitia 9. Jadi tanggal 1 Juni itu belum final ya 5 dasar negara kita itu. Nah, diolah kembali oleh panitia 9 pembentukan BPUPKI. Karena dasar negara kita itu perlu masukan dari berbagai tokoh kalangan bangsa ya waktu itu. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara ya, atau kaidah negara yang fundamental. Hal yang tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, ini kalimatnya ya. Maka seluruh kemerdekaan berbangsa Indonesia itu adalah suatu undang-undang dasar negara Indonesia ya, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah kaidah negara ya. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada pertama ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah isi isi Pancasila hasil kesepakatan bersama tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia alinea keempat. Ya. Nah, kemudian penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, undang-undang itu dikukuhkan tanggal 18 Agustus setelah Indonesia merdeka. Tanggal 17 Indonesia merdeka, ya, kemudian tanggal 18 Agustus Indonesia mensahkan undang-undang negara kita. Jadi negara kita tuh berpatokan kepada undang-undang ya. Dalam sidang PPKI selanjutnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam instruksi presiden ya, instruksi presiden nomor 12 ya, tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal ya. Hierarkis itu berarti hierarkis itu secara turunannya gitu ya. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat ya. Hierarkis dan piramidal itu saling mengikat ya, dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi hierarkis dan primordial itu adalah saling mengikat ya, dan menjiwai satu sama lain, saling mengikat ya, saling mengikat dan saling menjiwai satu sama lainnya, tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak ada yang bertentangan isi
undang-undang kemudian dengan Pancasila tidak ada yang bertentangan. Semuanya berbentuk hierarkis dan piramidal ya, piramidal. Ya. Nah, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, dalam video tadi disampaikan ya. Nah, pandangan hidup merupakan cara pandang. Ya. Kita kalau memandang seorang, bagaimana sih cara kita memandang teman kita? Atau bagaimana misalkan ada gunung, bagaimana cara kita memandang gunung itu? Nah, negara pun ada cara pandangnya. Misalkan kita memandang suatu benda atau gunung tadi dari sudut yang mana, oh indah banget. Dari sudut kiri, oh indah banget gitu ya. Ada penjelasan-penjelasannya juga kan. Nah, sama negara ini juga ada cara pandangnya. Pedoman dan arahan bagi seorang, ada arahan untuk memandang sendiri dan menentukan hidupnya. Negara kita itu harus berdaulat ya. Itu di kelas 9 nanti belajarnya ya, lanjutannya. Menentukan hidupnya sendiri. Ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki ya, ini yang pertama sudah nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dan pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri gitu ya. Nah, nanti Ustaz akan jelaskan lagi tentang kedaulatan dalam dan kedaulatan keluar ya di kelas 9. Nah, kemudian yang ketiganya, cara pandang itu bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus bertuhan ya, di negeri kita itu harus bertuhan. Harus berkeadilan. Kemudian harus berkemanusiaan. Kemudian keadilan persatuan, tidak berpecah ya. Itu harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu cara pandangnya. Kemudian Pancasila sebagai pandang hidup bangsa ya, yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan ya, memberi arahan, memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia ya. Menjadi apa saja, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut ya. Fungsinya pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik. Konflik itu ada terjadi konflik, cekcok, pertengkaran gitu ya, pertikaian atau ketegangan sosial. Nah, alat upaya mengatasi konflik ya, fungsinya menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita dan gagasan, ide-ide dalam kehidupan yang nyata. Kemudian menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai termuat dalam Pancasila itu sendiri, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sebagai orang Muslim ya, sekarang orang Islam, Pancasila itu sudah mengandung nilai-nilai Muslim ya, semuanya tentang kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah Pancasilais gitu ya. Kita sudah mengaplikasikan kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kepribadian bangsa ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Ya, kepribadian bangsa ini. Pancasila juga yang menjadi dasar negara merupakan jiwa, ya, yang merupakan jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan bangsa-bangsa lainnya. Indonesia itu banyak ya. Misalkan di sini ya, gotong royong yang diyakini oleh Indonesia sebagai hal yang harus ada dalam menyemangati bangsa Indonesia, gotong royong ya. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan
ya misalnya kerja bakti, atau misalkan ada piket kelas, itu adalah salah satu gotong royong, ya. Ada kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Apalagi misalkan selain membersihkan kelas, misalkan mengungut sampah ya di lingkungan sekolah, itu adalah salah satu kerjasama ya yang baik. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur yang tadi sudah disampaikan dalam video, ya Ustaz bahas kembali. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama ya oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUP PKI gitu ya. Nah, kemudian sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis, sumber hukum ya. Kemudian Pancasila ini ya, kedua, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi semua aturan-aturan yang ada di negara kita ini berdasarkan Pancasila ya. Misalkan mencuri berarti berdasarkan Pancasila sila keberapa? Misalkan keadilan ya, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan. Karena yang mencuri harus adil, ya harus dihukum gitu kan. Nah, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ya yang ketiganya tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Ya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai ideologi nasional ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir. Ideologi itu ide, gagasan, ya cara berpikir seorang atau suatu golongan. Ya, ideologi, ide, gagasan. Ya. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai ideal, dicita-citakan dan diyakini sebenarnya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, baik ya anak sekalian, itu yang Ustaz sampaikan pada pertemuan pertama ini ya tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya, kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Ini untuk pertemuan pertama. Ya, silahkan nanti dipelajari kembali ya, video ini boleh diputar-putar kembali untuk mereview ya, biar kalian paham apa yang Ustaz sampaikan. Nah, seperti biasa di pertemuan terakhir bahwa ada latihan menjawab soal ya, latihan menjawab soal. Yang pertama, apa saja fungsi Pancasila? Fungsi Pancasila itu untuk apa sih gitu ya? Silahkan nanti kerjakan oleh kalian. Ustaz nanti akan kirim di Google Form, kalian nanti diisi di sana. Yang kedua, apa maksud Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, juga sebagai sumber segala sumber hukum. Maksudnya apa gitu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan dua latihan ini di Google Form atau nanti Ustaz akan kirim ke kalian dan diisi di sana ya. Sebagai bukti bahwa kalian sudah belajar dengan baik, sudah mengerjakan pelajaran dengan dengan benar gitu ya. Nah, silahkan untuk dikerjakan. Nanti Ustaz akan periksa pekerjaan kalian. Pokoknya Ustaz yakin kalian bisa mengerjakannya tepat waktu ya, karena pelajaran-pelajaran yang masih banyak ya. Itu saja pertemuan pertama kali ini. Nice to meet you. Saya senang sekali bertemu dengan kalian, bertatap muka kalian di kelas 8 ini ya. Tetap semangat, sekali tetap semangat.
Ustadz titip untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita di rumah ya, karena inti dari pelaksanaan Pancasila itu adalah semuanya harus berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.